Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Muhammad Fazil Zikri dengan NPM 14100170102 dari Fakultas Hukum yang akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pertimbangan Dispensasi Perkawinan di bawah umur dihubungkan dengan tujuan perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang berstudi kasus di PA Bandung. Nah, selanjutnya ada latar belakang. Nah, mengapa saya tertarik untuk meneliti judul tersebut? Karena adanya perkawinan. Perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam Islam, untuk mencapai tujuan perkawinan, maka sebaiknya dilakukan oleh orang dewasa. Nah, menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Nah, perubahan tersebut itu untuk menekan terjadinya angka perkawinan di bawah umur. Fakta yang terjadinya adalah pengajuan dispensasi nikah di berbagai daerah terjadinya peningkatan gitu, khususnya di Kota Bandung. Selanjutnya adalah dispensasi itu adalah pemberian hak kepada seorang untuk menikah meski belum mencapai batas usia minimum perkawinan. Nah, dispensasi diberikan atas ketetapan hakim di Pengadilan Agama Kota Bandung atau pengadilan agama manapun. Nah, berdasarkan pertimbangan hakim yang melihat pada faktor-faktor penyebab para pihak mengajukan permohonan dispensasi. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Nah, yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan perkawinan di bawah umur dihubungkan dengan tujuan perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Nah, yang kedua adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kepada calon mempelai di bawah umur di Pengadilan Agama Kota Bandung. Selanjutnya adalah dispensasi pernikahan di bawah umur merupakan sebuah wujud tindakan dari permohonan kepada hakim untuk memohon kebijakan karena ingin melangsungkan perkawinan, namun belum cukup umur sesuai syarat dan ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Nah, yaitu minimal usia pernikahan laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, dan setelah dirubah atau berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, maka batas usia perkawinan tersebut tercantum dalam pasal 7 ayat 1 yaitu 19 tahun laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Nah, adapun juga jumlah permohonan dispensasi di PA Bandung pada tahun 2019 dan tahun 2020. Dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tahun 2019, permohonan dispensasi kawin di PA Bandung adalah 115 kasus diterima. Yang pada tahun 2020, 218 kasus diterima di PA Bandung. Dari hal tersebut, dapat dilihat terjadi peningkatan jumlah kasus secara signifikan. Nah, pada tabel berikutnya, 2019, 49 kasus diputus oleh PA Bandung, dan pada tahun 2020 239 kasus diputus oleh PA Bandung. Nah, pada jumlah pemohon dapat dilihat yang lebih banyak pemohon tersebut adalah dari para pihak perempuan, yaitu tahun 2019 61 pemohon dari pihak perempuan, tahun 2020 192 pemohon dari pihak perempuan. Maka dapat disimpulkan yang lebih banyak memohon untuk kasus perkawinan di bawah umur atau dispensasi yaitu dari pihak perempuan. Nah, pada wawancara tersebut, peneliti dengan Hakim PA Bandung didapatkan bahwa sebagian besar faktor dari orang tua untuk mengajukan permohonan dispensasi itu adalah yang pertama adalah hubungan para calon mempelai yang sudah terlalu erat sehingga menimbulkan perzinahan yang berujung pada hamil di luar nikah. Nah, hal tersebut dapat dicontohkan seperti zaman modern sekarang, berpacaran pada usia remaja itu sering main ke rumah pasangannya atau saling liburan bareng sehingga terjadinya perzinahan yang menyebabkan hamil di luar nikah. Nah, yang kedua adalah keinginan para pihak yang secara sukarela mengajukan permohonan dispensasi ke PA Bandung. Nah, itu bisa dicontohkan dengan faktor lingkungan atau budaya yang mengharuskan kawin di usia muda. Takutnya jika kawin di usia tua, maka dicap tidak laku dan diberikan sanksi sosial oleh masyarakat. Nah, yang ketiga adalah faktor ekonomi yang biasanya dilandasi oleh pihak perempuan yang kurang mampu, lalu mendapatkan calon suami yang mapan atau sudah mampu dan mempunyai pekerjaan. Hal tersebut dianggap sebagai solusi terbaik karena mengurangi beban orang tuanya.
dan memberikan kehidupan yang layak bagi si anak perempuan. Nah, selanjutnya adalah hakim dalam mempertimbangkan dispensasi nikah melihat dari berbagai faktor, tetapi perlu memfokuskan satu cara. Sebelum hakim membuat putusan, hakim mempunyai banyak pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Nah, yang menjadi dasar pertimbangan hakim tersebut yang pertama adalah pertimbangan dalam hukum. Nah, hakim melihat kelengkapan administrasi permohonan dispensasi kawin sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Nah, selanjutnya pertimbangan hakim juga memperhatikan tidak ada larangan perkawinan sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, nomor 2-nya itu pertimbangan hakim di luar hukum. Nah, hakim dalam menetapkan penetapan dispensasi kawin juga melihat pada pertimbangan di luar hukum yang berdasarkan pada konsep maslahat, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan atau menghindari kemudaratan. Dalam hal tersebut, hakim melihat pada alasan-alasan sebagian besar. Alasannya yaitu yang pertama, kemaslahatan kemudaratan karena calon istri telah hamil duluan. Yang kedua, kemaslahatan dan kemudaratan dalam kekhawatiran orang tua. Yang ketiga adalah kemaslahatan kemudaratan dalam mengabulkan keinginan para pihak. Selanjutnya, kesimpulan yaitu yang pertama, pada pelaksanaan perkawinan di bawah umur tidak akan mencapai tujuan perkawinan secara optimal karena penulis menyimpulkan ketidaksiapan mental anak di bawah umur dan adanya paksaan dalam perkawinan sehingga menyebabkan tidak efektifnya perkawinan di bawah umur. Yang kedua adalah pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin kepada calon mempelai di bawah umur di Pengadilan Agama Kota Bandung berdasarkan pada dua hal, yaitu pertimbangan luar hukum dan dalam pertimbangan dalam hukum. Masalah pertama adalah orang tua diharapkan dapat memberikan pengajaran pendidikan agama kepada anaknya sejak dini. Kedua adalah hakim diharapkan lebih berhati-hati dalam mengabulkan dan lebih bersungguh-sungguh dalam mempertimbangkan segala kemudaratan dan juga kemaslahatannya. Mohon maaf, saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf karena apabila ada kesalahan dalam kata-kata atau penulisannya, mohon dimaklumi karena saya juga belum sempurna tapi berusaha untuk menyempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.